Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam semester yang baru ini, di tahun yang baru. Bu Yanti mengucapkan selamat tahun baru anak-anak, selamat Natal. Nah, pelajaran kalian pada semester 2 ini, yaitu masuk pada pelajaran 7, bersyukurlah senantiasa. Diambil dalam bacaan kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Demikian juga semester yang baru yang masih dapat kami ikuti. Tetap berikan semangat, sukacita untuk kami dapat bertanggung jawab melaksanakan tugas kami di sekolah meskipun di rumah kami. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, apa sih bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan dalam segala keadaan. Oke, sebelum kita lanjutkan selanjutnya, anak-anak dengarkan cerita ini tentang bersyukur. Nah, ini anak yang selalu bersyukur judulnya. Ada seorang yang sangat kaya yang mempunyai seorang anak. Kemudian ayah ini punya mengajak anaknya, punya tujuan untuk melihat betapa orang-orang bisa sangat miskin, sehingga dia ingin memperkenalkan kemiskinan kepada anak-anaknya ini, sehingga suatu kelak anaknya tidak miskin. Ya, dia diajak menginap beberapa hari di sebuah daerah pertanian ya, yang sangat miskin. Ketika dalam perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kali ini, nak?" Anaknya menjawab, "Wah, sangat luar biasa, ayah. Kau lihatkah betapa manusia bisa sangat miskin?" kata ayahnya. Anaknya menjawab, "Oh iya ya," katanya ya. "Jadi pelajaran kamu ambil?" tanya ayahnya. Kemudian si anak menjawab, "Saya melihat bahwa kita hanya punya satu anjing, tapi mereka punya 4. Kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah taman, dan mereka memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Kita mengimpor lentera-lentera di taman kita, dan mereka memiliki bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga pada malam hari. Kita memiliki patio. Patio itu tempat untuk melindungi ya, transparan di atas ya, supaya tidak langsung terkena sinar matahari, sampai ke halaman depan. Dan mereka memiliki cakrawala secara utuh. Kita memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal, dan mereka memiliki ladang yang melampaui pandangan kita. Kita punya pelayan-pelayan untuk melayani kita, tetapi mereka melayani sesamanya. Kita membeli untuk makanan kita, tetapi mereka menumbuhkan makanan itu sendiri. Kita mempunyai tembok untuk melindungi kaya, dan mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi." Mendengar hal ini, sang ayah tak dapat berbicara sepatah kata pun. Kemudian sang anak menambahkan, "Terima kasih ayah telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita." Ternyata ucapan syukur itu tidak hanya kita menjadi orang yang sangat kaya lalu memandang sebelah mata pada orang yang miskin, tapi bersyukur adalah bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu sungguh lebih luar biasa daripada kekayaan kita, seperti yang dialami oleh anak ini ya. Dia melihat betapa kaya sekali ya keagungan Tuhan ya. Petani-petani itu kaya karena memiliki apa yang diciptakan Tuhan, menikmati apa yang diciptakan Tuhan ya. Sehingga kekayaan dia bersyukur bukan karena kekayaan secara materi, tapi dia bersyukur karena Tuhan itu luar biasa yang menciptakan segala sesuatu. Nah, dari cerita tadi coba kalian menjawab pertanyaan yang ada di tempat ini yang Bu Yanti disediakan ini ya, sesuai dengan cerita tadi ya. Itu tugas yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah membaca Alkitab dan mendengar cerita. Anak-anak nanti silakan dibuka Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Di sana diceritakan bagaimana Musa memimpin umat Israel untuk pergi meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi Raja Fir'aun tidak rela bangsa Israel itu keluar dari Mesir, sehingga mereka mengejar umat Israel ya. Dan waktu itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi umat Israel. Mengapa? Karena di depan mereka ada laut yang terbentang, laut terberaut, laut merah. Sedangkan di belakangnya adalah tentara Fir'aun yang sangat besar jumlahnya ya. Mereka terjepit, dalam keadaan terjepit mereka maju, berarti
Mereka mati tenggelam, mereka mundur, berarti mereka mati oleh pedang. Tetapi akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan satu jalan, yaitu Musa mengangkat tongkatnya dan menetakkan memukulkan tongkat itu ke laut sehingga laut terberau, laut merah terbelah menjadi dua oleh kuasa Tuhan. Dan terbelah menjadi dua, menjadi daratan, sehingga umat Israel bisa melewati lautan itu di tanah yang kering. Tetapi ketika bangsa Mesir, tentara Mesir mengejar mereka ikut berjalan di daratan lautan tadi, ternyata mereka harus tenggelam di dalam laut terberau. Itu pertolongan Tuhan ya, sehingga umat Israel bisa melihat betapa yang luar biasa. Mereka telah ditolong oleh Tuhan, terlepas dari bangsa Mesir dan terlepas dari air, dari laut terberau. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan, bahwa Musa bersama umat Israel bersyukur pada Tuhan, mereka memuji nama Tuhan. Ya, mereka memuji nama Tuhan. Itu cerita dari Keluaran ini. Jadi mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam di dalam persoalan-persoalan kita. Nah, anak-anak, tugasnya adalah memahami tujuan bersyukur. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita perlu bersyukur atau berterima kasih pada Tuhan? Perasaan apa yang kamu rasakan ya? Dan bagaimana cara kita mampu bersyukur ya? Meskipun keadaannya tidak baik ya, kadang-kadang keadaan kita seperti bangsa Israel yang terjepit tidak baik. Tetapi ada satu contoh tadi yang Musa lakukan, dia berdoa, berseru pada Tuhan, dan Tuhan menolong kehidupan Musa bersama umat Israel. Bisa dibayangkan anak-anak memimpin bangsa yang besar bukan satu masalah yang ringan, tapi berat. Tapi Musa menaruh pengharapannya dan dia mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Ya, anak-anak silahkan menuliskan, menunjukkan sikap bersyukur. Silahkan contoh bersyukur saat kamu senang, ini ada satu contoh ya. Lalu juga contoh bersyukur saat susah atau sedih, karena saya percaya kita semua termasuk saya dan anak juga mengalami masa-masa senang dan masa-masa susah. Itu silakan tuliskan contoh sikap bersyukur kalian di saat senang maupun di saat yang sedih. Ya, anak-anak, kita akan menyanyi lagu pujian ini yang wajib harus kalian harus bisa menyanyikan lagu ini ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Tuhan Yesus tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya,
Ini pujian yang bisa kalian lakukan. Tidak harus minggu ini, tidak harus minggu ini, tapi minggu depan kalian tidak harus bisa menyanyikan lagu ini. Baiklah, sekarang silakan anak menaikkan doa ini, ya. Doa bagaimana kebaikan Tuhan atas kita, pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, sehingga kita mampu bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa sebagai penutup pada pembelajaran hari ini. Allah yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Engkau ingin agar kami selalu berterima kasih kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Ajarlah kami untuk dengan sukacita dan rasa syukur, baik waktu kami gembira maupun waktu sedih atau susah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, terus semangat, tetap menjadi anak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sekolah kalian meskipun daring, dan tetap jaga kesehatannya. Shalom, God bless you.